Video ini dipersembahkan oleh kalian isi sendiri, karena kami gak tahu isinya. Action! Halo semuanya, balik lagi sama gue Jeffrey Pranstover di podcast kalian isi sendiri dan di Ngebacot episode yang ke-7 kayaknya. Dan kali ini gue ditemenin sama sahabat gue, teman gue dari SMK, tentunya bukan lain lagi. Jadi ya, silakan. Lepas masker boleh kali ya? Kita lepas masker aja lah ya, kan kita udah social distancing juga, jangan lupa. Oke, perkenalkan nama gue Pinkan, umur gue Boleh. umur boleh lah ya. Boleh. Umur tahun ini 24, insya Allah semoga nyampe. Ya, amin. Terus sekarang gue kerja di salah satu perusahaan yang sekarang lagi rame ngebom TV di mana-mana. Apaan tuh? Di mana lagi kalau bukan Ruang Guru. Walah. Duitnya banyak banget itu ngajak, jangan ngitin lagi. Ruang guru tapi buat siswa. Buat siswa aja. Mahasiswa nggak ada, apalagi kalau mahasiswa udah abadi itu nggak ada. Berarti kesibukanmu bekerja? Kerja aja sih, kerja aja. Lulusan? S1 ilmu komunikasi sarjana. Langsung aja kali ya ke pertanyaan. Boleh. Kita akan bahas tentang love and relationship. Udah, berat banget ya kayaknya. Enggak sih, sebenarnya cukup ringan loh daripada podcast gue yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama kayaknya yang simple aja. Kapan lu pertama kali pacaran? Pertama kali pacaran. SD cuman deket doang. Kalau SD itu gue cuman deket doang. Kalau pertama kali bener-bener pacaran kayak ditembak, Ping lu mau nggak jadi pacar gue? Gila. Ini cringe banget deh. Tapi itu pertama kali SMP kelas 1. Jadi kayak baru masuk banget nih, baru masuk sekitar sebulan. Baru masuk sebulan langsung kayak ditembak gitu. Awak siapa? Sama sepantaran sekelas 1? Satu kelas. Itu satu kelas jam. Baru tahu tuh. Lu baru lihat langsung jadian tuh sama dia. Ya Asli. pokoknya itu sekelas deh. Itu sekelas udah tuh. Itu kelas 1 yang pertama tuh, pacaran pertama. Terus yang kedua gue di kelas 2 tuh. Di kelas 2 gue pacaran juga. Di kelas? Enggak, kelas 2. Gue naik kelas 2. Terus gue naksir juga sama teman sekelas juga, Jeb. Jadi kayaknya gue gak jauh-jauh deh emang kayak jodoh gue ada teman sekelas deh. I know. Gue gak pernah jauh-jauh deh, suka mau kayak beda sekolah, beda negara, beda keyakinan mungkin, beda alam, beda planet gitu. Terus sekelas aja pokoknya. Kelas 2 juga gue malah mantan gue udah 2 dan itu sekelas, lu bayangin. Mereka sering Gue gak tau deh, fix banget. Lu tau lah berarti gue seburuk apa dulu. Gila lu. Cocok banget anjing, dulu gue jijik banget ngomonginnya. Pacaran sampai, maksudnya yang paling pertama kali itu berapa lama lu pacaran? Itu 2 minggu. Iya gimana sih namanya kayak, ya gue lu mau gak jadi pacar gue? Iya gitu. Cuman kayak itu gak lu pacaran sama dia tuh lu maksudnya lu tukar kontak HP kan? Iya kayak enggak, dulu gue belum punya HP, itu kelas 1 SMK. Bener-bener mau masuk SMP gak pernah. Gue punya HP tapi kayak yang HP yang kan dulu ada zaman Nexian ya, Nexian gitu. Gue enggak bener-bener gue tuh SMP tuh bener-bener masa kayak ke kebon gitu-gitu. Gue bopong banget. Gue baru tahu Pinkan ternyata lu Oke, gue kayak gitu. Gue bener-bener main panas-panasan ke sawah kayak gitu-gitu. Enggak yang sekarang deh. Dia kalau misalkan mau antar jemput lu gimana, kan gak ada komunikasi? Enggak pernah. Gue di sekolah. Enggak pernah. Gue SMP sampai SMK gue masih diantar jemput sama orang tua. SMK enggak sih. SMK ya lebih sering diantar dan dijemput ya. Terus lanjut. Terus lu kapan tuh pertama kali lu jalan sama gebetan? Sama pacaran mantan tuh yang ini pas kelas 2 sih, karena kan pas kelas 1 juga pacarannya cuma 2 minggu kan. Ini yang pas naik kelas 2 tuh gue pertama kali kita Cibinong. Lu tau acara inbox gak sih zaman dulu? Lu tau acara inbox gak sih? Lu udah kalah ya? Sorry. Gue jijik banget. Dan udah gitu, masa itu gue diajak sama temen gue, bukan gue yang kayak ayo gitu jalan. Itu enggak, jadi gue kayak ramean terus kayak ya udah deh, ya udah iya gitu kayak ya udah iya. Gue inget banget gue pakai baju warna putih, pakai celana jeans warna biru dongker, terus rambut segini gitu, terus pakai tas kayak iya apaan sih alay banget gitu, terus pakai sendal kodok apaan sih. Terus udah gitu si cowok ini nih, lu tahu baju-baju yang gambar-gambar serem-serem emo-emo gitu nggak sih? Iya. Kayak gitu gue
banget warna kuning bajunya. Oh bukan hitam, kan biasanya emo itu. Kuning. Lo bayangin deh. Lu jadi penonton bayaran lu paling depan ya? Enggak. Gue kayak di belakang aja gitu. Iya di belakang aja. Enggak usah ke depan kayak. Itu pertama kali nonton konser. Iya itu sambil jalan kan ngedet kan itu kayak iya. di ITC Cibinong guys, ITC Cibinong. Bisa-bisanya. Lalu pikiran lu kita tuh ini aja ya, ke inbox gitu ya. Enggak tahu kayak ya udah deh teman-teman pada jalan ya udah kayak ya udah kita jalan aja. Pertama kali jalan maksudnya Yang keren gitu. Enggak gue itu. Yesus kayak lu ngomongin Kayaknya kayak gue hilap deh maaf ya. Kamu jahat tapi enak kan. Waduh. Aduh, lanjut. Pas, selama lu berpacaran berapa kali lu punya mantan? Mantan ada berapa? Sejauh ini Sejauh ini sampai yang ini nggak usah dihitung dah. Ini kan belum jadi mantan. masih cinta monyet lah ya. Tahu aja. Yang dulu Ya. lama ya kan. 7 deh kayaknya. 7 deh dari SMP ya, dari SMP. Tuh ya benar. 7 berapa? 7 deh, 7 aja. 7 7 yang ketahuan. Lawan. Ya. Fix ya, gue bilangnya yang ketahuan. Kunci. Terus lu gak punya mantan yang takut, maksudnya yang aneh gitu, yang freak gitu, maksudnya kayak suka ngapain gitu? Aneh-aneh mah, dia ngelakuin apa gitu, pokoknya buat lu risih gitu. Yang freak. Paling freak, ini yang paling freak ya. Buat lu terserah mau nyebutin nama kayak mau nyebutin ciri-cirinya juga. Nyebutin gelar gitu sekalian ya. Jangan dong. Oke, maaf. Kurang. Lu kursi. Freak ada sih, tapi nggak tahu ini freak apa enggak ya. Cuman kayak dia kayak nggak, maksudnya apa ya? Kayak bilang, iya aku nggak ada duit. Terus tapi tiba-tiba dia jalan sama temennya gitu. Sebenarnya itu biasa aja, ini biasa cuman kayak dia kayak gitu yang pertama. Terus dia gitu kayak aku lagi ini nih nyuci ini, tau dia di mana. Gak tau sih itu freak apa enggak, tapi menurut gue itu freak. Kayak apaan sih lu kayak dia suka nggak bohong. Nah yang pertama dia nggak dapetin janji, yang kedua kayak dia bohong. Gue nggak tahu itu aneh apa enggak, cuman kayak menurut gue tingkah laku yang kayak gitu aneh menurut gue. Oh iya. Kayak ngada-ngada gitu loh, paham nggak sih? Iya, dia ngadi-ngadi gitu loh. Ngadi-ngadi. Ya pokoknya dia suka banget ngadi-ngadi deh, kayak aku kesini nih gitu, atau gimana, atau aku nggak ada pulsa, atau aku nggak di ini. Tapi gue tahu nih dia lagi on Facebook gitu. Iya, paham nggak sih? Kayak gitu-gitu, kayak ya aneh lu, itu freak menurut gue ya, itu aneh menurut gue. Iya kayak gitu. Warnet ya. Zaman dulu kan masih ada warnet kan, on Facebook di warnet dulu. Tapi dia bilang nggak ada pulsa. Apa enggak maksudnya nggak ada duit. Mantan lu yang aneh kayak suka ngupil gitu. Gue sih yang suka ngupil. Nggak ada. Kalau yang suka tawuran ada. Iya, gue punya mantan yang katanya sih megang sekolahan itu. Gitu. Itu freak ya? Itu freak ya? Iya udah gitu. Itu freak, bukan freak, itu bad boy. Bad boy itu dia. Ya gitu deh Kan pokoknya. cewek seneng sama cowok bad boy. Enggak juga sih. Tapi bener gak sih menurut lu kalau misalkan kebanyakan cewek nih ya, suka sama cowok tuh yang gak biasa aja kayak bad boy, kayak nakal. Enggak. Kayak... Tertentu. Gue pernah baca-baca ya, maksudnya kayak ada cewek yang emang dia suka sama cowok yang bad, emang dia suka cowok yang kayak urakan, dia suka banget cowok yang sering nyakitin. Pokoknya ada cewek, emang tipe cewek yang kayak gitu. Buktinya dia gak kapok buat deketin cowok-cowok yang kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi gue kurang suka, karena kayak gue lebih seneng kayak gue tipe cewek yang di alam. Gue kayak di alam tau gak? Dimanja kayak gini gitu. Ya udah jangan sedih ya gitu. Nanti kita kesini ya gitu. Gue seneng banget kayak gitu, tau gak sih? Iya kayak gitu. Jadi lu seneng maksudnya cowok yang lebih Baik-baik aja deh. Ada kalem-kalem aja udah kagak usah ada masalah gitu. Gak usah yang kayak dia misalnya dia kayak gini tau, dia bisa kayak gini, itu gak usah, dia udah biasa aja. Gak aneh-aneh lah ya. Nggak usah aneh-aneh. Tapi lu lebih memandang cowok secara fisik atau kayak misalnya ini orang ganteng tapi bego, atau yang cerdas tapi biasa aja? Mendingan gimana? Jujur yang pertama iya fisik. Gue mandang cowok fisik. Yang pertama ya. Iya lu gak munafik. Iya, yang pertama gue fisik. Ya, ganteng nggak perlu ganteng banget lah, yang biasa aja. Fisik ganteng dong. Iya sih. Ya udah ya fisik. Gue realistis ya, gue berusaha serealistis mungkin kayak saya cowok yang enak dilihat lah, gak usah ganteng deh. Cowok yang enak dilihat itu enak dibawa jalan, enak buat dikenalin ke teman-teman gitu. Yang pertama good looking lah. Iya bener, nggak malu-maluin. Yang kedua yang pasti tinggi. Karena tinggi gue, tinggi gue cuman 150 kembali tinggi gue. Yang pasti gue seneng banget cowok tinggi.
Nah, mantan gue yang tinggi tuh cuman 1, 2, 3, 4, cuman 4. Dari 7 Dari mantan 7. berarti Iya, yang- dominasi emang mantan lu tinggi. Iya yang tinggi, tapi yang lainnya kayak biasanya cuman kayak gue kalau jalan sama dia yang mantan yang pendek nih, gue nggak bisa pakai heels, nggak bisa kayak berekspresi gitu loh. Ya nggak sih kayak harus pakai flat shoes gitu. Takutnya dia kebanting Iya, ya. bener. Disangka ade. Dia pending gitu nggak bisa digendong dia bekerja. Oh, dibanja ya. Gendong. Iya bener-bener. Oh, lu emang pengen banting dia. Iya pengen kayak, ayo kita gendong gitu. Ntar kalau aku capek, ya di sini gendong. Kan gemes. Enggak, lu yang freak sih kayaknya. Kayak fix banget. Kayak bukan sama temen-temen gue yang freak deh, gue yang fix. Semangat. Tapi gua kan kenal lu Ping dari kelas 1 SMK ya sampai sekarang. Yang gua tahu lu ini adalah orang yang aktif di organisasian ya, kayak misalkan OSIS ya kan sempat kan. Berarti otomatis lu dikenal dong sama banyak satu lingkungan sekolah lah, sama guru-guru juga kan. Iya, Jatuhnya bener. hits lah. Nah sebagai cewek yang hits nih kan pasti banyak yang ngejar dong. Emang dia hits ya? Hah? Emang dia hits? Tahu gua. Gak tahu enggak? Pak. Apa gue Cooper ya lu ya? Lu Cooper kali. Iya. Setahu gue kan lu dulu ya kayak maksudnya satu sekolah nggak tahu lu lah. Kan pasti banyak tuh yang ngejar-ngejar lu kayak berusaha ngechat lu atau berusaha cari dapetin hati lu lah gimana lu? Pengen tahu lah, kepo. Kepo gitu lah. Gimana tanggapan lu menurut lu orang-orang yang kayak gitu maksudnya yang terus bikin lu kayak risih gitu? Tanggapan lu? Gue pernah, sumpah gue pernah. Kan dulu kita SMK ya, gue pernah dideketin sama anak commerce teknik kendaraan ringan, anak kendaraan deh, pokoknya anak-anak belakang, anak STM yang lah ya. megang mesin-mesin. Gila. Itu freak banget. Kan gue pernah pacaran nih sama si A ini nih, pas masuk SMK nih. Nah, pas gue MOPD itu tuh dia sempat deketin gue, terus udah gitu gue bilang kayak gue udah punya pacar, gue bilang gitu kan. Terus tapi dia tetap deketin gue gitu loh sampai gue putus sama pacar gue dan dia berani nembak. Terus gue bilang kayak, Oh dia nungguin lu? dia nungguin gue juga nggak tahu sih, gue nggak tahu dia nungguin gue apa benar, tapi gue lupa namanya sekarang, sumpah gue udah lupa banget. Gue lupa namanya tapi gue inget banget dia sengejar-ngejar itu ke gue gitu loh, Jep. Terus dari itu sampai gue putus sama yang si A ini nih, dia bener-bener nembak gue gitu. Terus dari gitu endingnya gue punya lagi yang baru sampai sekarang dan nggak tahu sih udah nggak tahu nggak ada kabarnya gitu, dan gue nggak follow-followan juga, jadi kayak gue takut dikata kayak ngerespon gitu loh, dia suka sama gue, dia ngejar-ngejar gue, dia ngerespon gitu. Dulu tuh gue punya kontak tuh di BBM, tapi kayak gue sering zaman BBM gue sering delete-deletin kontak dia gitu, tapi dia invite lagi Invite gitu. lagi terus dia berjuang gitu. Iya, sengaja. Gue bukannya apa, orangnya enak, good looking, gembul gitu loh, gemes. Cuman gue nggak suka sama sikapnya yang ngejar-ngejarnya itu loh. Wajar nggak sih gue sebagai cewek agak risih gitu loh. Ini kalau gue pribadi. Itu kan tergantung. Ini kalau gue pribadi gue kurang suka kayak dikejar-kejar banget. Ada orang yang kayak dikejar-kejar malah dia bangga, tapi kalau gue pribadi kurang sih. Berarti lu nggak suka cowok yang terlalu over iya. banget secara perlakuan buat dapetin lu yang Enggak deh, enggak. Nggak suka, jauh-jauh deh, Tapi jauh. cewek suka banget diperjuangin loh, Pi. Diperjuangin sama dikejar-kejar beda anjir. Kalau diperjuangin kayak perjuangin gue, maksudnya kayak perjuangin gue dong gitu, kayak yang sekarang nih, pacar gue yang sekarang dia bener-bener perjuangin gue, menurut gue dia bener-bener perjuangin gue banget gitu loh. Menurut gue kayak gue waktu itu pas gue putus dari si A nih, kan ada yang ngedeketin gue nih beberapa nih. Gue tahu itu. Ada yang ngedeketin beberapa nih. Nah dia tuh si yang pacar gue sekarang nih, nah sama si yang lain-lainnya nih, dia tuh kayak lebih adem gitu loh, lebih sifatnya lebih biasa aja lah gitu, lebih bener-bener dia perhatian, dia care, tapi biasa aja. Nah gue tuh lebih seneng cowok yang kayak gini dibanding yang kayak agresif banget gitu loh, kayak perhatian ke gue, cemburu ke gue nggak boleh deket sama siapa, belum ada status cemburu sama gue, belum sama siapa. Oh dia berarti yang cowok lu sekarang ini dia lebih main bawa tanah gitu ya. Iya gerakan bawa tanah tapi adem gitu, Dan langsung kayak tiba-tiba langsung bikin lu pup iya gitu langsung ya. kayak Oke juga iya nih, benar. langsung lu cowok ini langsung Iya notice benar, nih ya. langsung kayak udahlah sikat paji gitu. Tapi lu pernah gak sih terjebak dalam hubungan toxic relationship? Toxic, gue kayak toxic relationship gue bener-bener gue baru tahu banget tuh sekarang. Cuman kalau dulu, kalau yang dibilang toxic kayak sampai main fisik gitu-gitu, gue nggak pernah sih, gue nggak pernah. Gue nggak, ya alhamdulillahnya gue nggak pernah sama sekali kalau yang main fisik gitu-gitu. Cuman kalau kayak dia bukan toxic sih, gue bilangnya kayak ini lebih kepada tingkah laku dia yang nggak adil ke gue gitu, kayak nih dia ngelarang gue buat keluar, dia ngelarang gue buat pokoknya banyak yang dia larang, hal yang dia larang tuh banyak gue. Tapi ketika dia jalan sama cewek lain,
ya udah sok aja gitu. Gue nggak boleh marah, gue nggak ada berhak buat marah gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gitu. Gue lebih kepada kayak udah lu menjaga apa ya, kayak lu nurutin aja. iya gue nurutin aja. Tapi dia seenak-enak jidat gitu loh. Tapi dia nggak melakukan apa yang dia larangin gitu. Misalkan lu nggak boleh jalan sama cowok lain, tapi dia jalan sama cewek lain kayak gitu. toxic sih. Iya, secara bener. perkataan itu toxic juga sih. Iya dia bener-bener ngekang gue banget, nggak cuman lebih ke gue ngerasa kayak kok gitu sih, kok gue nggak boleh sih, sedangkan lu boleh gitu loh, paham gak sih? Berarti yang mantan yang toksik ini dia tuh kayak mencoba untuk larang-larang, terus kayak mencoba buat lu nggak respect gitu. Iya sikap dia yang kayak gitu sih, sikap dia yang kayak ngelarang, sikap dia yang kayak gue bisa bilang semena-mena sih, gue bisa bilang semena-mena gitu, kayak semena-mena aja. Gue boleh cerita gak sih? Boleh. Nah, jadi si mantan gue ini nih, sambil minum. iya itu itu bukan punya gue ya. Jadi si mantan gue ini nih, dulu tuh dia ngobat. Lo tau ngobat kan? Iya ngobat. Lu kapan pacarannya? SMP, SMK? SMK, yang SMK ini, yang SMK. Dia ngobat. Dia ngobat nih. Oke, ngobat. Udah tuh, gue udah bilang kayak, kamu kalau mau pacaran aku berhenti, gue bilang gitu. Ayo berhenti. Tahu dia ngobat? Dia bilang ke gue. Kalau tahunya setelah Enggak, dia bilang terus kayak gitu, gue bilang kan kayak, aku nggak suka sama cowok perokok, aku nggak suka sama cowok yang aneh-aneh, udah biasa aja. Kayak yang tadi gue bilang juga, gue suka yang cowok biasa aja, nggak usah neko-neko deh gitu. Terus udah gitu, udah tuh dia kayak ya dia nggak ngerokok sama pacaran sama gue, dia nggak ngerokok, nggak tahu kalau di luar ya, nggak tahu kalau di luar. Cuman yang gue tahu dia emang ngerokok, gue kenal dia emang ngerokok. Terus udah gitu, dia ngobat nih, dia bilang ke gue, dia ngobat. Terus udah gitu, dia bilang yaudah ya aku berhenti. Udah tuh dia berhenti ngobat. Terus pas putus sama gue, dia ngobat lagi Jeb. Nah kan selang gue putus ini, gue putus terus dapat yang baru lagi selangnya cuma 4 bulan. Gue bener-bener gue nggak mau lama-lama karena kayak semua orang berhak bahagia, ngapain gue lama-lama, ngapain gue ngegalau-galauin dia. Semua orang berhak bahagia, terserah gue mau jalin hubungan lagi kayak dengan jangka yang secepat itu. Bukannya berarti gue udah ngelupain, ya udah sih sambil jalan aja menurut gue pribadi ya. Gue pengen bahagia juga coy. Terus nah dia tahu gue punya pasangan lagi, dia ngobat, dia ngancem gue kayak, dia ngancem gue Jack, dia kayak aku ngobat lagi gitu. Terus gitu, kamu mau aku sampai overdosis apaan sih? Freak banget nggak sih? Apa ini yang freak? Apa ini yang freak? Itu kayaknya itu freak. Iya, itu kan buat dia sendiri. Iya, dia bilang kayak gitu. Aku Kamu mau aku ngobat sampai overdosis? Aku pengen kasih om ini gitu di Depok, tokonya obatnya guys. Oh, dia ngelakuin itu gimana? Maksudnya dia pas ngomong kayak gitu. Ya gobloknya gue udah punya pacar tapi gue masih care ke dia. Iya kayak udahlah gitu, udahlah nggak usah. Ya kayak gitu-gitu, udahlah nggak usah ngapain sih. Ya pokoknya gue masih care lah gitu. Karena kayak gimana gue masih ngejaga, ya takut beneran cuy. Ntar gue yang dosa. Pembunuh berdarah dingin gue. Udah ya, tuh. Sampai yang kayak gitu kan ada juga kan kalau misalkan cowok atau cewek yang benar-benar cinta banget, berani ngelakuin apapun ya kan. Kayak misalkan kayak tadi tuh, ya udah aku bakal balik lagi ke dunia aku. Yang penting kalau kamu pergi, kalau kamu mau sama aku, yang penting kita kan aku bisa merubah diri aku. Itu salah sebenarnya. Salah banget. Dia berubah bukan buat diri dia. Bener, itu berubah buat diri dia. Dan satu quote yang gue inget banget ya, kayak orang itu nggak bakal berubah, orang itu nggak bakal bisa berubah demi orang lain kecuali orang itu sendiri yang mau ngerubahnya. Kayak gue nggak mungkin bisa ngerubah dia buat jadi nggak berhenti ngobat gitu, kecuali emang dia sendiri yang mau. Oke, gue harus berhenti ngobat demi kepentingan gue, bla bla bla. Mantap. Boleh lah ya. Quote of the day loh. Kalau tadi mantan paling toksik, sekarang mantan paling berkesan. Mantan paling berkesan dia juga. Yang mana yang ini yang ngobat? Iya, dia juga. Gimana aja ya? Dia toksik. Berkesan gimana sih? Gini. Gue SMP pacaran sama banyak orang. Cuman gimana sih namanya bocah SMP, pikiran gue belum nalar gimana sih cara bercinta. Aku sedang ingin. Nah, kayak pokoknya gimana sih cara kayak pacaran yang benar, gimana sayang ke orang, gimana kita dapat kasih sayang. Itu gue dari SMP, gue masih belum otak gue belum nyampe sono gitu. Ya SMP Cuman yang ya ini gue bener-bener diajarin, gini loh kasih sayang tuh kayak gini loh kamu tuh ngasih kasih sayang ke orang, gini loh cara ngedate, gini loh gini. Dia kasih banyak hal, dia kasih banyak pelajaran. Oh, dia jadi memberikan edukasi juga ya sama bisa dibilang pengalaman.
berkesan sama dia. Makanya gue bilang kayak ya kalau bisa dibilang berkesan ya dia yang berkesan misalnya gitu, cuman ya udahlah ya. Pengalaman atau kenangan apa sih yang berkesan? Nanti kan mantan paling berkesan. Ini kenangan, beberapa kenangan lah yang paling berkesan di antara semua mantan lu. Nggak dia doang. Mungkin apa yang masih terbesit dalam pikiran lu? Inbox tadi paling berkesan ada lagi. Cringe banget. Itu cringe banget. Sekarang pengalaman bukan Pengalaman paling berkesan itu sih ya ini lagi-lagi ya ke mantan yang sebelum gue. Ini kayaknya bikin pertanyaan sengaja ngorek gue deh. Pokoknya ya yang pengalaman sama memori momen itu pas sama mantan gue ini sih waktu. Soalnya sama dia juga. soalnya gue pernah ikut satu event yang sama dia. Ya ini bukan sama pacar gue ya, karena kalau sama pacar gue kan beda lagi, karena pasti lebih banyak lagi kan. Kalau sama mantan ya dia gitu sama dia, karena gue pernah ikut satu event yang sama waktu itu lomba pertandingan basket. Di situ gue jadi jurnalis, dia jadi tim basket, jadi dia kebetulan anak basket. Dia anak-anak SMK banget, anak-anak SMA yang kayak iya gitu kan. Terus lu wawancarin dia tuh? Enggak, kan tugas gue hanya ngeliput, jurnalis ngeliput siapa yang menang hari ini, skor bla bla bla, tulis artikel. Kebetulan gue bagian fotografi, kalau artikel teman gue satu lagi. Nah, itu sih menurut gue kayak momen, dan itu momen pertama gue kayak gue ikut acara kompetisi luar tuh. Itu pertama kali, karena waktu itu juga masih kelas 1 SMK, jadi pengalaman gue kayak belum terlalu banyak gitu lah. Itu kayak menurut gue, terus sering kesana sini bareng-bareng gitu loh, kayak misalnya lagi ada pertandingan nih di gor sini gitu, atau lagi ada pertandingan di sini, gue selalu ikut karena buat apa, nyatet, buat bikin artikel gitu-gitu. Itu menurut gue kayak pengalaman. Tapi lu sebenarnya Pak lu juga sih, Ping, lu pacaran sama anak bad boy tadi pertama, ya kan, sekarang anak basket, ya kan. Itu tipe-tipe cewek-cewek yang fuck girl gitu, yang famous gitu ya. Pokoknya yang itu cowok berarti berkesan ini juga dong, hits juga apa gimana? Enggak sih. Enggak, biasa aja, enggak ada. Enggak, biasa aja, enggak, karena dia bukan kapten ya, dia bukan kapten basket, ingat. Oh iya, kalau kaptennya gue tahu kapten basket itu. Tahu kan pasti ya. Ini hanya anak biasa aja. Iya bener. Nah, tadi kan pengalaman pacaran, atau sekarang pengalaman punya apa pahit sebelum pacaran, pernah gak lu sih ditolak cowok? Ditolak cowok, ini jujur ya. Atau di PHP-in lah gitu ya. Di PHP atau ditolak, yeah. Jujur sumpah. Ini gue bukannya sok kecantikan, sok gimana, nggak pernah. Atau gue nggak pernah ngerasa ya. Gue nggak pernah ngerasa di PHP-in, gue nggak pernah ngerasa ditolak, karena dari zaman SMP. Ya itu kayak, ya gue suka sama orang pasti gue dapet. Sumpah. Ya buktinya mantan gue sampai ada 2 orang satu kelas yang sama, dan gue ngincer dia kayak. Dua-duanya gue incer juga. Iya, yang pertama dulu nih, yang pertama gue incer, terus gitu kayak gue bosan sama yang pertama, ya udah yang keduanya gue incer. Tapi gue dapet. Gila. Gue dapet dia gitu. Sama dulu tuh di SMP gue pernah bisa dibilang hits. Nah ini yang hits ya. SMP gue punya mantan juga hits. Dia pintar banget main gitar. Kayak bisa dibilang anak musik, anak band lah ya, musik-musik itu. Ya, boy, terus anak musik, anak basket. Ya pokoknya dia, dan dia gue bisa dapet juga kayak. Ya udah. Sama satu lagi deh, atlet juga tuh. Dia pintar basket. Beda. Oh iya beda. Ini olahraga. Ada bunyi tadi. Maaf, ada bunyi. Atletnya volley deh. Itu lebih spesifik. Volley juga. Olahragawan ya. Gue bisa juga kayak gue suka sama dia, tapi gue bisa dapet gitu. Oh iya, yang atlet ini nih, yang anak volley ini yang zaman gue SMP, gue suka sama dia dari kelas 4 SD. Lu bayangin. Jadi dulu gue 1 SD. 1 SD gue suka, tapi kayak bukan bertepuk sebelah tangan sih, cuman kayak suka enggak suka gitu, karena banyak banget yang suka sama dia. Kayak udahlah bodo amat pas SMP. Ya, notice lu. Langsung kayak, udah yuk kita pacaran. Gila. Yuk. Lu kayak gitu, atau lu yang nembak? Lebih kepada gue tipe orang kayak, kan kalau cewek-cewek zaman sekarang bingung nyatain perasaan bla 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 gitu, kayak ya ngapain bingung, sampein aja sih. Gue gengsi. Iya kali ya. Kalau gue dari dulu lebih kepada gue yang suka ngode, gue yang suka mepet sih. Gue suka mepet, tapi terus gue nyampein kayak lu deketin cowok terus nih, kemana dia ngikutin. Maka kenapa gue bisa klek dapet gitu, kayak gue pepet gitu loh, gue pepetin terus gitu.
tapi nggak yang jijik gitu, tetap stay cool kayak pacar gue yang sekarang stay cool gitu lah. Terus kayak gitu. Ya cool. Jauh lah. Iya pokoknya ya dengan cara gue lah. Terus kayak gitu ya kuncinya kenapa gue nggak pernah di PHP atau ditolak, gue ngerasa ditolak, gue sampein tapi dengan konsekuensi. Bentar ada motor, 1, 2, nggak berhenti motornya. Apa guys? Kita di luar. Gua punya video. Oke udah biarin aja lah ya. Gak apa-apa lah ya. Udah lah ya, suara gue lebih kenceng. Iya. Ya udah, kuncinya tuh kalau buat gue pribadi ya, kuncinya tuh cuman kayak lu sampein, lu ngomong, dia nggak bakal tahu perasaan lu kayak gimana. Bisa jadi si cowok ini punya perasaan kayak yang lain. Seenggaknya kalau lu udah ngomong dan lu siapin juga kayak ya udah lah, yang penting gue udah ngomong, diterima nggak terima ya udah urusan belakangan. Tapi kuncinya yang paling pertama adalah lu ungkapin apa perasaan lu, walaupun lu nggak pure kayak gue suka sama lu deh. Itu kayak orang pasti bakal ilfeel sih sama lu. Maksudnya kayak jangan to the point coy gitu. Misalnya kayak ya misalnya pepet-pepet manis gitu lah kayak yang pertama. Terus gitu yang kedua kayak kok gue kayaknya ada rasa deh gitu-gitu. Pokoknya kayak gitu deh, intinya ungkapin kalau emang lu suka sama orang, kayak lu pengen menyatakan perasaan, ungkapin. Gak perlu gender guys. Dan bener, dan jangan biarin meledak di lu gitu, biarin aja meledaknya berdua, jangan biarin meledak di lu gitu. Oke. Gue minum deh, bagus banget. Lu minum aja. Lu capek ngomong mulu. Asik kalau cowok. Terus, ini nih. Apa itu? Kayaknya tadi gua diskusi sedikit sama cowok lu kan. Oh iya, ada cowok gue ya? Men. Gila. Ini pertanyaan request dari cowok. Dari doi nih ya? Dari doi. Gue deg-degan deh. Nyesel gak lu sama pilihan lu yang sekarang? Sama pilihan yang sekarang. Jawaban itu menentukan hubungan lu. Ini kayak kalau gue keluar dari sini gue langsung didiemin. Ya. Yang salah Sorry dia. guys, ini kan pertanyaan dari dia. Temen gue yang salah deh pokoknya. Dari gua. Kayak yang tadi gue bilang sih, gue orangnya yang penting lu siapin dalam hati lu. Lu siapin dalam hati lu nerima ini kedepannya gimana gitu. Iya. Jadi iya, jadi kayak ya udah mau lu kalau lu cocok lu jalanin, lu nggak cocok lu tinggalin, tapi lu terima konsekuensinya. Nyaman apa enggaknya itu gue yang ngejar. Maksudnya itu Proses, kan? iya, itu benar. Tadi pertanyaannya apa? Yang lu pernah nyesel gak? Nyesel apa enggak? Nah, nyesel apa enggak itu ya benar pilihan gue kayak sejauh ini gue nggak pernah nyesel karena pada sejatinya dia baik, bener nggak aneh-aneh. Ya kalau nyesel gue udah 7 tahun, nggak mungkin gue nyesel. Lama 7 tahun. 7 tahun udah kayak kredit mobil kan? Kredit mobilnya 5 tahun. Dari Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Umur lu yang 24. 24. Lama deh Jet. Lama banget. Bener. Kapan? Iya. Apa itu? Kapan? Bapak mau ini mau ngasih sumbangan ke saya. Ntar gue nyanyi. Bang suara. Jangan ada yang datang loh. Parah banget. Bentar, lanjut lagi nih. Nyesel nggak nyesel, gue nggak pernah nyesel karena ingat, pokoknya nih ya gue pesan buat lu semua deh. Ketika lu mau ngelakuin sesuatu, lu tanamin ke diri lu sendiri. Gue mau ngelakuin ini, misalnya nih, lu mau daftar kuliah, lu tanamin ke diri lu. Ya udahlah, keterima, alhamdulillah. Nggak keterima, ya udah gitu. Jangan lu ambis kayak gue harus keterima, gue harus keterima. Ketika lu nggak keterima, lu langsung kayak patah hati gitu. Jangan kayak gitu. Jadi lu harus tanamin dalam diri gue. Waktu pas itu gue tanamin diri gue sendiri sih kayak ini bocah minusnya gini gitu. Apalagi cowok gue bad mood parah ya, bad moodan banget bocahnya. Kemudian banget dari dulu. Ya lu tahu kan dari dulu gimana bocahnya. Kayak gitu. Oh ya, enak. Sorry men. Itu cuman kayak ya batin gue bilang kayak ya gue nggak bisa nerima sebenarnya, kayak gue kesel gitu. Saya karena sifat gue egois banget, gue bocahnya egois banget. Egois parah banget. Gue bilang nggak bisa B. Pokoknya gue kayak gitu. Cuman lambat laun kayak ya udah yaudah ini pilihan gue gitu. Nggak mungkin lah gue timbang masalah sepele gue udahan gitu, nggak mungkin banget sih. Cuma karena hal sepele. Berarti pertama yang gue tangkap tadi ya dari poin lu adalah lu harus memikirkan dulu nih sebelum lu menerima dia ke depannya tuh gimana, apakah dia cowok yang pas buat lu, bener. baikkah buat lu. Bener. Terus yang kedua lu tanamin dari dalam diri lu sendiri ya. Bener. Dari dalam diri sendiri apakah gimana ke depannya lagi ya. Mas kan kalau pacaran kan berarti sebenarnya ya kalau di gua nih ya, pacaran itu adalah tahap kita awal untuk persiapan untuk nikah. Perkenalan diri lah ya. Perkenalan diri. Berarti
Lu yakin apa nih sama cowok lu yang sekarang? Kalau ditanya yakin gak yakin, jawaban gue untuk saat ini, lagi-lagi ya untuk saat ini nggak tahu kan karena manusia berubah ke depannya kan. Sampai detik ini sih gue yakin sama pilihan gue. Bahkan 100%? enggak lah, nggak mungkin. Manusia tuh nggak mungkin yakin akan sesuatu 100% tuh nggak mungkin. Itu bullshit man. Kalau ada yang bilang, aku yakin sama kamu 100%. Udah begitu, fuck udah gitu. Nggak mungkin itu nggak. Ya bisa dibilang kayak keyakinan gue sampai sejauh ini 85% lah gitu. Berarti masih ada proses kan. Kayak udah tinggi, yakin gue udah tinggi kayak dia baik kok, dia bisa nuntun gue, dia bisa ngasih tau gue gitu-gitu. Kayak banyak plusnya walaupun ada minusnya juga. Cuman kalau misalnya gue runtutin, enggak kok banyak plusnya gitu. Belum tentu gue nemu orang kayak dia ya gitu. Ini nggak beres coy, tapi beneran. Berarti Ya. lu Maksudnya? berdua saling komunikasi untuk menerima sama Itu bener. Ini gue cuma mau ngasih tahu aja kayak ya lu ngeliat pasangan gini, ketika lu udah pacaran lama atau baru pacaran, lu kayak tulis atau lu pikirin lebih banyak mana sih sikap baik atau sikap buruknya. Itu yang ketika emang pacar lu lebih banyak sikap buruknya, itu pilihan lu mau ditinggal apa mau lanjutin. Dan ingat kata-kata gue yang tadi, dia nggak mungkin berubah karena lu, tapi dia mau berubah karena diri dia sendiri gitu. Berarti apa nih pesan dan mungkin tips dan trik tadi sih Udah. mungkin yang lain tips apa maksudnya yang cewek-cewek nih yang mau baru belum menjalin hubungan gitu ya, Serius biar nggak mecece di tengah jalan gitu. Mecece apa ya intinya, gue nggak tahu sih, maksudnya gue belum bisa dibilang gue udah relationship goals apa gimana. Cuman sejauh ini selama 7 tahun gue pacaran, itu yang pertama komunikasi itu pasti, semua orang pasti ngomong komunikasi udah semua orang pasti ngomong komunikasi. Yang kedua tuh, gue dulu tipe orang yang kayak kok nggak peka sih, gue tuh pengen banget dipekain. Gue dulu kayak gitu, gue dulu pengen banget dipekain Jeb. Kayak gue ngambek, lu harus tahu ngambek gue kenapa. Tapi lama-lama kayak dia selalu ngasih pengertian ke gue gitu loh. saling pengertian. Iya, dan dia ngasih pengertian gue gini, emang aku jin, emang aku apa yang bisa ngerti kamu gitu loh. Dan akhirnya kayak mulai, ya sebenarnya itu ya, gue ngeblend sama sikapnya dia itu baru-baru ini juga. Enggak, 7 tahun tuh gue baru paham sikap dia, gue baru bisa membaur sama sikap dia tuh baru-baru ini. Maksudnya baru setahun kebelakangan inilah, setahun 2 tahun kebelakangan ini. Dulu tuh masih bener-bener sama ego masing-masing. Terus kayak gitu, kayak dulu tuh gue pengen banget dipekain. Dan sekarang gue selalu nanemin kayak, kalau emang dia nggak bisa peka, ya udah gue ngomong. Kayak misalnya, aku marah gara-gara ini, aku pengen makan ini, ya udah kamu harus nurutin. Kalau misalnya dia nggak mau nurutin, ambil jalan tengahnya gitu loh. Kalau misalnya nih, kebetulan cowok gue kan baru-baru ini nge-vape. Dia gue kaku banget deh ngomong cowok gue. Sebut nama aja lah ya. Boleh. Sebut namanya. Nah, Dimas kan baru-baru ini nge-vape. Tadi gue di awal bilang kan, gue nggak suka cowok yang ngerokok, gue nggak suka cowok nge-vape lah. Intinya sama aja, gue nggak suka gue, karena gue bukan alergi sih, gue lebih kepada ketika gue nggak bisa kena asap dan bau baju gue, kayak gue nggak nyaman aja gitu, nggak nyaman di kostum lah gitu. Setelah itu pada suatu ketika dia pengen nge-vape, itu bertolak belakang dong sama keinginan gue. Tapi ya setelah melalui perdebatan dan drama-dramanya, gue ambil jalan tengah. Kayak kita ambil jalan tengah, ambil yang nyaman buat kamu dan ambil yang nyaman buat aku. Dan akhirnya ketemu jalan tengah, dan itu banyak banget orang-orang yang kalau emang gak kuat mereka pacaran ya, bisa dibilang kayak gue bisa aja itu putus juga gitu. Gue sampai bilang kayak, ya udah kalau emang nggak ada jalan keluar kita putus aja. Gue sampai bilang gitu Jet, tapi kayak ya nggak bisa gitu, nggak gitulah, semua masalah ada jalan keluarnya. Dimas selalu bilang kayak gitu, kayak ya udah jalan tengahnya gini gitu. Ya udah. Saling pengertian. Ngomong deh, pokoknya ngomong. Lu mau kayak gimana, lu mau di gimana, lu ngomong gitu. Sama, tapi lu jangan tutup kuping juga ketika pasangan lu ngomong. Lu tutup kuping, lu nggak mau denger, itu jangan kayak gitu. Lu harus juga open kuping. Lu harus terus kayak gitu, kayak lu dengerin dia juga, jangan mau lu cuma didengerin, karena hubungan itu take and give. Jadi ketika pasangan lu take, pasangan lu give, lu take. Lu give, pasangan lu yang take gitu. Intinya take and give hubungan itu. Itu sih kuncinya. Supaya nggak ada yang namanya tadi ya toxic. Iya, toxic relationship itu nggak. Itu yang bisa menyebabkan orang-orang yang membuat kriminal. Iya, benar banget. Bisa takut sendiri. Iya, benar banget. Karena hal kecil Aduh, pun bisa. iya benar. Dan ini gue satu pesan lagi, ketika lu pacaran nih, baru di setahun pertama, lu udah kayak fisik ya, yang diserang fisik lu ya, bisa kayak lu digebukin, lu digampar, lu digampol. Itu nggak ada alasan sih menurut gue buat lu perjuangin kayak dia bisa berubah kok, balik lagi itu nggak bakal bisa.
itu udah pribadinya dia kayak Walaupun gitu. lu cinta apapun ya. Itu saran gue ya, cuman gue nggak tahu kalau misalnya lu semua yang nonton punya pemikiran lain, silakan komen pokoknya. Tapi menurut gue pribadi itu enggak sih, kayak lebih baik lu tinggalin aja, mundur alon-alon. Lu mundur aja deh kalau udah ketemu orang-orang kayak gitu. Oh iya benar, kita minum dulu. Gue capek banget deh gue, kayak Mbak Jam. Wah parah lu. Itu impress jauh itu sih. Gak ada yang tahu tuh. Enak deh ini. Korek aja buat orangnya. Wow, ini korek ternyata saya. Tapi apa sih maksudnya kayak lu kan menerima semua kejelekannya Dimas dan lu juga punya kejelekan yang masing-masing. Pastilah nggak ada yang pure 100% nggak ada punya kesalahan juga. Nah kan yang tadi yang lu bilang lu saling komunikasi gini. Pernah nggak sih lu merasa bete karena lu ngelakuin kesalahan yang sama gitu atau dia ngelakuin kesalahan yang sama? Itu sering. Bosen gitu. Jep 7 tahun gila ngaco lu itu pasti banget, namanya kesalahan tuh sering banget diulang, sesering itu kesalahan diulang coy. Ya Allah mau meninggal pokoknya. Masalah sering banget. Baru-baru ini juga sih gue menerapkan di hubungan gue, ketika ada masalah yang berulang dua kali diulang nggak apa-apa deh, mungkin manusia lupa, 2-3 kali diulang nggak apa-apa. Tapi kalau udah berkali-kali diulang selama 7 tahun, bosen nggak sih lu gitu, kayak capek anjir gini-gini lu, masalah nggak ada yang lain apa? Kayak apa kayak gitu? Masalah apa kayak gitu? Cicilan motor belum kelar kayak apa kayak? Beda. Cicilan rumah kayak cicilan buat nikah gitu kayak. Ya gitu boleh deh gitu. Ini masalahnya itu lagi tentang miskom ya, pasti di pacaran tuh pasti banget masalah utama tuh miskom deh. Kayak si cewek pengen ini, maksudnya si cowok pengen ini, udah kelar dunia tuh udah buar. Itu gue ya, cara nanganin gue ini boleh banget diterapin ke hubungan kalian, cuman balik lagi tiap hubungan tuh beda-beda gimana cara nanganinnya. Cuman kalau di hubungan gue sendiri, gue nerapnya kayak oke, kita udah ngelakuin kesalahan ini berkali-kali loh. Terakhir bulan ini gue sampai sebutin detail karena gue bacanya detail banget, kayak bulan ini kamu ingat nggak pas masalahnya ini tuh kamu masalahnya ini, kamu bahasnya ini nggak ada solusi di situ, dan aku mau permasalahan kita yang sekarang ada solusi. Jadi ketika di situ sebuah permasalahan udah dibentuk solusi, ya kedepannya nggak mungkin sih ada, karena kita udah ada solusinya kan. Kayak misalnya gini deh, kamu kemana sih slow respon banget, kamu nggak ngabarin aku kan nungguin gini-gini. Yang pertama balas chat slow respon deh gitu, sedangkan gue pengen balasnya cepet gitu. Nah itu solusi dari gue adalah ketika lu mau ngelakuin sesuatu, lu ngomong dulu, aku mau mandi dulu ya, nanti jam 9 aku chat lagi gitu. Itu kan lebih enak ya, jadi kita juga kayak nggak nungguin, kita bisa ngelakuin hal yang lain. Itu yang pertama. Misalnya kayak setiap ada masalah yang berulang, taruh solusi di situ. Bahkan syukur-syukur kalau lu semua kayak ada masalah nih, langsung solusi, ya udah itu lebih enak lagi, ya kan? Nggak perlu ada masalah-masalah gimana. Itu sih yang penting. And terakhir kayaknya ya. Boleh. Sorry banget nih. Iya. Misalkan akhirnya kan kayak sekarang kan banyak yang viral ya. Pacaran lama, Kandas. nikahnya sama siapa? Benar. Jadiin jodoh orang ya. Iya, jadiin jodoh orang. Benar. Misalkan Dimas bukan jodoh lu, apa Gimana? yang lu lakuin? Ya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu cuy. Gini sih, dulu. Misalkan ya, sorry nih ya. Bener. Ini banyak banget karena orang harus realistis sih. Gue realistis banget. Dulu nih gue sebutin dulu lagi. Karena jujur gue ngerasa banget sama diri gue sendiri. Kayak gue udah melalui banyak perubahan. Ya maksudnya lu udah bisa denger lah dari awal gue kayak gue dulu egois, gue gini-gini, tapi gue berusaha ngeblend. Karena gue pengen bikin pasangan gue nyaman dan gue juga pengen nyaman di hubungan ini. Nah, ketika gue nggak jodoh sama pasangan gue yang sekarang sama Dimas gitu. Gini, dulu gue pengen banget kayak kita harus jodoh, kita harus nikah, kita harus jodoh sampai mati. Kita nggak bisa nikah, nggak jodoh kalau lu mati atau gue yang mati. Itu gue kayak nggak boleh kayak gitu. Terus gue baru kesini sih, Jep. Gue baru banget kesini bisa nerima kayak ya udah, kalau emang nggak jodoh ya udah, mau ngapain lagi ya udah, lebih baik nggak jodoh sekarang gitu ya. Oh, gue kemarin dapat quote dari teman gue ya, jodoh itu ada masa jangkanya. Kalau nggak salah kata teman gue gitu, jodoh itu ada masa jangkanya, nggak bisa ditebak. Orang yang udah nikah puluhan tahun pun, gue punya contoh real banget, bibinya bapak gue tuh udah di umur 65 tahun dia cerai sama suaminya. Umur 65 tahun udah punya anak, udah punya cucu coy, banyak banget cucunya. Umur 65 tahun tuh cerai sama suaminya. Berarti kan terus gue mikir kayak ya udah, orang yang udah nikah, udah punya keturunan, udah punya ini bisa cerai, apalagi gue yang masih pacaran gitu, yang ibaratnya kata orang ngejagain jodoh orang. Ya udah.
Iya, dan udah gitu bener itu poinnya. Selama gue pacaran gue ngelakuin yang terbaik. Perihal jodoh nggak jodohnya biarin sama kuasa. Itu yang pertama ya, maksudnya perihal jodoh nggak jodohnya yang penting lu lakuin yang terbaik. Gitu. Terus udah gitu dan lu kan jadi belajar gimana cara kenal orang, perubahan sikap, ya kan yang kayak tadi lah. Contohnya kompromi. Bener banget. Coba lu kalau misalnya kayak ya misalnya bisa dibilang lu nggak pernah kenal siapa-siapa, pasti lu sikap-sikap lu bener nggak bakal keluar natural kan. Kayak gue dulu egois, gue sekarang bisa lah gitu, nggak bisa lah dicincai-cincai nggak egois gitu. Gitu sih kayak lebih kepada ya udahlah legowo. Kira salah jodoh di tangan Tuhan ya. Bener banget. Betul banget. Dan duit deh kayaknya Jep. Bener gak sih? Dan duit Ya. kan Tuhan dan maksudnya ada duit juga. Iya. Bener gak sih? Berarti lu ini gua masih nanya lagi nih. Lu berarti suka sama yang cowok berduit dong? Yang ada, jujur gue bukan matre, nggak ada istilah cewek matre ya. Yang ada cowok itu mampu apa enggak ngehidupin ceweknya. Menurut gue kayak, ya logikanya lu mau jalan masa nggak megang sih cepet atau gocap. Seenggaknya ada. Ya ada. Dan kita sebagai cowok nih kalau gue sendiri Iya, cowoknya. bener. Kita harus kerja keras. Iya bener, minimal tuh nabung deh Mau gitu. nggak mau, Bener lu jangan bener. ngajak cewek lu susah bego. Bener, jujur, sumpah Jep, gue bilang ke Dimas, gue bilang ke Dimas kayak, aku nggak mau diajak susah. Bukan berarti gue nggak bisa diajak susah, gue mau diajak susah, cuman kayak gue dari rumah nih, gue bener-bener semua serba ada kayak fasilitas buat belajar, gue dilesin, handphone, bla bla bla, itu semua gue disediain dari rumah. Masa ya gue sama suami gue makan Indomie doang? Ya marah sama gue kayak ya gue nggak mau, gue bukan di sekolah aja iya, sampai bener. sarjana. Yang bagus semua serba ada, masa ya Ada, diajak. Cuman ya maksudnya ya itu berarti antisipasi dari guanya juga sih dari sebelum nikah, kayak gue harus mempersiapkan tabungan, gue harus bisa kerja, gue harus gini, gue harus gitu, itu ada persiapannya juga. Berarti lu juga masuknya salah satu cewek yang mau berkarir. Iya, gue karir banget sih. Nggak kerja nggak apa-apa deh, gue yang penting dagang. Gue lebih passion di dagang sih. Sumpah kayak dagang apapun asal jangan open BO, bantu orang. Bantu orang maksudnya. Belajar online. Iya, BO belajar online. Iklan. Lu malah promo lu di sini. Uang guru endorse nih. Kali mau endorse kan ruang guru. BO belajar online, bener. Ya kayak gue bisnis banget, bisnis online BO. Masih aja. Masih. Oke, thank you banget Ping udah datang Iya. di tempat gue, Iya, tempat gue, bener. tempat teman gue ini kampung Gopik. Jadi lu harus minum di sini, kopinya enak, coklatnya enak, semuanya serba enak. Ini gue mesen yang coklat karamel. Mantep ya. Enak Pokoknya banget. Ini di sini di Ciriung pokoknya. Pokoknya lu deket-deket sini lu harus kesini nyobain kopinya. Tempatnya juga nyaman, ada ruang AC, ada ruang merokok. Pokoknya lu jangan pikir jauh kemana lah, di sini ya tempat yang paling oke. Kasih aja lokasinya di deskripsi. Iya benar. Boleh, nanti gua kasih. Majukan bisnis lokal Indonesia guys. Thank you Ping dan Dimas mungkin yang udah nemenin Ping kan jauh-jauh ya kan. Thank you. Ya. Semoga ya bermanfaat lah podcast gua. Gua tahu sendiri sih belum ada Ping. Tolong Tolonglah. jangan paksa untuk komen, subscribe, and like ya. Biarin aja. Iya. Lu nonton enggak. Bener-bener. Pokoknya tetap terus di podcast kalian sendiri dan kita akan ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Thank you banget teman-teman. Sampai jumpa. 43 menit kan? Iya benar. Jadi Nah, proses mana ya? Jep, gue nggak ngerti cara resepnya lagi Jep. Gimana cara resepnya gimana? Nggak tahu gue belum. Cut.